Sempat disebut hilang di luar negeri, lalu pamit undur diri. Mentan Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan 1 hari setelah datang, saya langsung diperhadapkan dengan masalah. Kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik napas dari sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat. 280 juta orang saya harus kasih makan. Dan saya sudah kerja dengan itu. Penyelidikan Syahrul dimulai sejak Januari 2023. Kini sudah naik ke tahap penyidikan. KPK mengungkap ada 3 klaster terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo atau SYL akhirnya menyampaikan pernyataan perdana kepada media usai ditetapkan tersangka oleh KPK. KPK memanggil SYL pertama kali pada Jumat 16 Juni 2023. Namun Syahrul tak datang karena menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India. Panggilan kedua pun KPK layangkan pada 19 Juni 2023. Saat itu juga politikus Nasdem ini penuhi panggilan penyidik. KPK mengungkap bahwa setidaknya ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah diusut. Diduga terkait penerimaan gratifikasi, SPJ fiktif, hingga pemerasan di lingkungan Kementan. (28 dan 29 September 2023, KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan. Hasilnya, KPK mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, mencapai 30 miliar rupiah. Selain uang, KPK menemukan 12 senjata api dan sejumlah catatan keuangan. Tak hanya rumah, KPK pun geledah ruang kerja Syahrul dan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono di Gedung A Kementan. Jadi pertama, kalau kami dari kuasa hukum yang bisa kami respon, kalau ada dalam proses penegakan hukum itu tuduhan atau sangkaan terhadap seseorang, maka sangkaan tersebut harusnya disampaikan dulu pada orang yang disangka, barulah kemudian dia bisa menjelaskan, karena itu kan hak orang yang disangka atau yang dituduh untuk mengetahui sebenarnya apa yang dituduhkan pada dia. Nah, sampai sekarang kan Pak Syahrul belum dipanggil, belum diperiksa. Kalau nanti dipanggil tentu dia akan kooperatif. Saat penyidikan kasus ini ramai, Syahrul berada di luar negeri. Ia meninggalkan Indonesia via Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2023 untuk menuju Doha, Qatar, dan berdinas ke Roma, Italia hingga Almeria, Spanyol. Namun Syahrul sempat tak diketahui keberadaannya usai berpisah dari rombongan tugas dinas ke Eropa. 4 Oktober, SYL tiba di Indonesia. Usai pernyataan perdana Syahrul, Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem turut angkat bicara. Saya bisa pahami bagaimana terhinanya dirinya. Kecewa, sedih, terlepas daripada semua permasalahan. Upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung. Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP, saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Ditanya soal dugaan politisasi hukum atas kasus SYL ini, Paloh berharap politisasi hukum itu tidak terjadi. Sebagai institusi partai politik, tapi kalau apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya
aparat penegak hukum bebas sama sekali. Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Nah, itu catatan pinggir, rekam jejak, dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers juga lebih memahami. Saya percaya ini bukan kasus yang rumit, ini kasus yang relatif sederhana. Dramanya itu justru berpuncak kepada hilangnya ya dari radar, dari pantauan, dari komunikasi Mentan. Padahal Mentan ini masih merupakan menteri aktif, apakah itu juga ada indikasi politisasi misalnya, atau ada indikasi irregularities tidak-tidaknya. Saya secara terbuka tidak bisa menuduh atau juga membela KPK. Ya, itu butuh sampel. Tapi saya ingin pastikan bahwa di aparat penegak hukum ya tidak ada satu kasus pun yang sama dengan kasus yang lain.